sini ada Pak Amin, Pak Monty, Pak Wing, Pak Sumaryadi nanti sebagai penanggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Webinar hari ini akan membahas topik tentang program penyediaan tenaga listrik era Net Zero Emission atau NZE. Hal ini mengingat Net Zero Emission telah menjadi komitmen banyak negara, termasuk Indonesia untuk diimplementasikan. Namun dalam implementasi ini perlu kita lakukan secara cermat dan hati-hati, karena hal ini tidak hanya memerlukan dana yang besar, namun juga perlu memperhatikan aspek trilema energi, yaitu security pasokan, affordability bagi konsumen, dan environmental sustainability. Pelaksanaan program yang kurang hati-hati akan menyebabkan tidak saja terganggunya keamanan dan keandalan pasokan listrik, namun juga akan berdampak pada naiknya biaya penyediaan tenaga listrik yang berkaitan dengan affordability, kemampuan bayar dari para masyarakat. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, dan diharapkan webinar ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua mengenai bagaimana program penyediaan listrik di era Net Zero Emission ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jarman. Sekarang mari kita masuk ke acara perkenalan dengan narasumber kita ini. Itu yang mana ini? Bapak Pramudia, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Karena riwayat hidup singkat belum saya terima, bentuk perkenalannya interview tanya jawab aja ya Pak, boleh ya? Siapa? Nah, boleh tanya Pak, kenapa Pak Wanhar ada halangan apa sampai Pak Direktur nggak bisa hadir ini siang ini Pak? Ya baik Pak. Pertama izin dulu Pak, mantan bosan nih Pak Yarwan, izin Pak Yarwan. Pak Wanhar seminggu ini acara ASEAN Pak di Brunei Pak. Beliau udah nyampe baru landing Pak di Cengkareng. Jadi sekarang lagi di perjalanan. Beliau khawatir sinyalnya putus-putus gitu Pak. Sekitar jam 1 baru landing. Jadi beliau minta tolong saya untuk mewakili gitu Pak. Izin Pak. Oke. Kalau begitu kita harap beliau di bagian-bagian akhir kalau bisa ikut gabung Pak di bagian diskusi, tolong disampaikan. Oh ya Pak Pramudia ini Baik Pak. lahir di mana Pak? Saya lahir di Sumbar Pak, di Solok Pak namanya, nama kotanya Pak, Kabupaten Sumatera Barat. Ya? Iya Pak Adi. Tanggal lahir, tahun lahir rahasia aja lah itu ya Pak ya. Tapi kayaknya masih muda. Apa-apa. Saya 17 Agustus 80 Pak, kelahiran Pak. Wih, hormat nih saya nih. Hari proklamasi lahirnya, hebat Pak. Kebetulan Pak. Alumni dari mana Pak? Sarjana teknik didapat dari universitas atau institusi mana? Saya S1 Teknik Elektro di Universitas Andalas Pak di Padang. Oke. Terus S2 saya di Salemba Pak, kelas ini Pak, Manajemen Tenaga Listrik dan Energi Pak, UI Pak. Oke. Saya bimbingan Prof. Rinaldi Pak. Wah, cocok lah nih. Sebagai regulator cocok lah. Kuliah Magister Manajemen Energi. Baik, tanpa berpanjang lebar, selebihnya nanti kita gali tentang beliau di waktu yang selanjutnya. Selamat datang yang baru bergabung. Mohon dituliskan nama dan instansi asalnya, dan bila berkenan mendownload atau mengunduh latar layar untuk Zoom, sehingga nanti pada saat kita foto bersama jadinya seragam bagus. Himbauan saja, sifatnya tidak wajib. Baik, sekarang kita masuk ke sesi pertama, yaitu pemaparan materi dari Direktorat Pembinaan Program
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, yang akan disampaikan oleh Bapak Pram Mudia, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Oh ya Pak, satu lagi. Menjabatnya sekarang apa Pak? Nama jabatan Bapak? Baik Pak. Saya sebagai koordinator perencanaan pembangkitan tenaga listrik Pak, di bawah Pak Wanhar Pak. Oke, jadi koordinator rencana pembangkitan Iya Pak. versi energi. Yang sebenarnya juga ini sih Pak, mohon izin Pak, tugas utama kami itu menyusun rencana umum ketenagalistrikan nasional Pak Adi. Kemudian yang kedua, tugas utamanya adalah melakukan verifikasi terhadap RUPTL Pak. Tidak hanya RUPTL PLN, namun juga ada sekitar 58 RUPTL lainnya Pak, yang menjadi kewenangan pemerintah Pak. Oke, bisa dong ntar kasih bocoran RUPTL berikut nih ya. Walaupun belum dipublikasikan, boleh kan didiskusikan, yang penting objektif dan tetap tidak melanggar ketentuan rahasia negara. Baik, kita serahkan acara ini akan dipandu sesi pemaparan oleh host Devira Eka Putra yang kebetulan sama-sama orang awak ini. Silakan Eka, sama-sama orang awak dengan narsum kita ini. Monggo Mas. Unmute dulu Kak. Oke. Jadi yang nggak bisa tidak ada cuma satu. Kedengaran. Ya nggak apa-apa. Kurang kedengaran. Yang depan nggak terganggu. Baik, silakan Pak Pram memaparkan. Baik Pak. Tadi suara Pak Del dimit kayaknya. Saya nggak dengar tadi. Langsung ya Pak ya? Pak Adi ya? Silakan langsung. Kayaknya ada distorsi di sana Pak. Silakan. Baik Pak. Bisa lem. Baik Pak. Terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Adi, yang kami hormati Pak Yarman, yang kami hormati Pak Sumaryadi, yang kami hormati Pak Devira, yang kami hormati para panelis, ada Prof. Amin tadi ya. Izin kami mewakili Bapak Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan untuk menyampaikan pemaparan dengan tema atau dengan judul program penyediaan tenaga listrik era NZE ya. Izin kami share screen. Spesifik topik yang akan kami sampaikan adalah program penyediaan tenaga listrik dalam rangka menuju net zero emission di 2060. Kami akan mulai dulu dengan payung hukum kita bersama, bahwa di dalam Undang-Undang 30 2009 tentang ketenagalistrikan disebutkan bahwa tujuan pembangunan ketenagalistrikan adalah untuk menyediakan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ini yang menjadi acuan kami di perencanaan. Tiga aspek yang utama ini, yaitu dari sisi kuantitasnya, kualitas, dan sisi affordability.
Kemudian juga berdasarkan Undang-Undang 30 2009 bahwa penyediaan tenaga listrik itu dikuasai oleh negara, di mana pelaksanaannya oleh pemerintah dan pemerintah daerah, kemudian pengusahaannya dilakukan oleh badan usaha, di mana BUMN itu sebagai wakil pemerintah pusat atau pelaksana kebijakan oleh pemerintah pusat, BUMD sebagai pelaksana oleh pemerintah daerah. Kemudian di dalam penyediaan tenaga listrik itu pengusahaannya juga dapat dilakukan oleh swasta, baik itu swasta yang bekerja sama dengan BUMN ataupun ada juga swasta yang menyediakan listrik secara mandiri yang nanti kita sebut dengan wilayah usaha. Kemudian juga koperasi juga dapat menyediakan tenaga listrik dan swadaya masyarakat. Jadi ada pemisahan domain antara pemerintah dengan badan usaha. Pemerintah tidak melakukan pengusahaan, namun hanya dari sisi penyiapan regulasi, kebijakan, standar, kemudian menyiapkan RUKN, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, ini oleh pemerintah pusat, RUKD, Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah, oleh pemerintah daerah, kemudian penetapan wilayah usaha oleh pemerintah pusat. Jadi wilayah usaha ini semacam tempat terbatas untuk melakukan usaha penjualan dan distribusi tenaga listrik. Tidak boleh ada badan usaha lain yang melakukan usaha penjualan ataupun distribusi di dalam suatu wilayah usaha. Jadi intinya hanya satu badan usaha yang melakukan penjualan, atau mungkin bisa kita sebut juga dengan monopoli terbatas ya, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya kewenangan pemerintah adalah mengesahkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik, yaitu disingkat dengan RUPTL. Kemudian pemerintah juga menerbitkan atau memberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau IPTLU, juga UPTLS kalau UPTLS untuk kepentingan sendiri, dan juga menetapkan tarif atas persetujuan DPR. Jadi mulai dari perencanaan, pemberian konsesi tempat berusaha, pemberian izin sampai ke hilirnya penetapan tarif, termasuk harga jual tenaga listrik dari pembangkit ke pembangkit Wilus itu dikuasai oleh negara melalui pemerintah. Itu adalah wujud dari amanat Undang-Undang 30 2009. Kemudian untuk pengusahaan tadi BUMN dalam hal ini PLN, BUMN satu-satunya yang berusaha terintegrasi untuk penyediaan tenaga listrik, memang belum mampu untuk menyediakan listrik seluruhnya ya, sehingga perlu partisipasi swasta dalam penyediaan tenaga listriknya. Nanti akan kami sampaikan kondisi saat ini sudah berapa persen pembangkit yang dimiliki oleh PLN sebagai BUMN dan swasta maupun beberapa BUMN lainnya yang menjadi IPP-nya PLN. Nah, slide ini menggambarkan kondisi atau ya jumlah wilayah usaha sampai dengan saat ini. Jadi tadi wilayah usaha adalah tempat badan usaha pemegang izin untuk melakukan usaha distribusi dan penjualan. Jadi dibatasi dengan koordinat, yang koordinat itu ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sampai dengan saat ini telah ada 65 wilayah usaha termasuk PLN, 56 merupakan wilayah usaha terintegrasi, yaitu wilayah usaha yang mempunyai usaha pembangkitan, usaha transmisi atau distribusi, dan juga usaha penjualan, termasuk PLN. Kemudian ada satu wilayah usaha yang usahanya hanya transmisi, distribusi, dan penjualan. Tepatnya adalah yang nomor 57 ini di Morowali. Kemudian ada 8 wilayah usaha yang hanya menjalankan usaha distribusi dan penjualan, yaitu tenaga listriknya dibeli dari wilayah usaha terintegrasi. Ini sebagian besar PLN dan PLN Batam sumber listriknya. Jadi pada umumnya wilayah usaha ini adalah kawasan-kawasan industri, kawasan terbatas yang memang mereka membutuhkan listrik penyediaannya secara mandiri. Terakhir banyak wilayah usaha bermunculan terutama di daerah timur, Bapak Ibu, terutama untuk industri smelter
Contohnya di nomor 57 ini wilayah usaha di IMIP, Indonesia Morowali Industrial Park. Tercatat di kami kapasitas pembangkitnya sudah sekitar 4 giga sekarang, cukup besar. Sementara beban puncak PLN se-Sulawesi ini hanya sekitar 2 giga, jadi kurang lebih 2 kali lipat kapasitas pembangkit hanya di kawasan terbatas di Morowali. Kemudian juga industri smelter di nomor 61 di WDB ini juga sudah punya pembangkit cukup besar, sudah lebih dari 3 gigawatt untuk smelter ya Bapak Ibu. Kemudian juga di nomor 62 ini sudah ada juga sekitar 2 giga kapasitas pembangkitnya. Nah memang daerah-daerah ini PLN belum ada gridnya, belum bisa melistriki sebesar kebutuhan smelternya. Kemudian ini adalah gambaran kapasitas terpasang pembangkit. Yang sebelah kiri adalah per jenis pembangkitnya. Pembangkit fosil sampai dengan semester 1 2024 dari 93 gigawatt fosilnya 85% atau sekitar 80 gigawatt. Kemudian pembangkit EBT sekitar 15% atau kapasitas sekitar 13,7 gigawatt. Nah, di antara pembangkit fosil yang 7 atau 80 gigawatt ini terdiri dari 50 gigawatt PLTU dan PLTU Mulut Tambang. Kemudian 25 gigawatt dari PLTG, PLTGU, PLTMG maupun PLTMGU. Kemudian masih ada PLTD sekitar 4,64 giga atau 5%. Kemudian pembangkit EBT-nya yang 13,7 giga itu terdiri dari PLTA, PLTM maupun PLTMH sekitar hampir 7 giga. Kemudian panas bumi sekitar 2,6 giga, pembangkit listrik tenaga biomasa dan biogas ya sekitar 3,4 giga. Kemudian untuk PLTS masih kecil 0,61 giga atau sekitar 610 megawatt. Kemudian PLT Bayu baru sekitar 150 MW, PLT gasifikasi batubara sekitar 250 megawatt. Kemudian apabila kita melihat dari sisi kepemilikan pembangkitnya, dari 90 giga ini 80% dimiliki oleh wilayah usaha PLN, ini 80%. Kemudian 15%-nya adalah IUPTLS, yaitu pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Kemudian 5% itu adalah Wilus yang tadi, yang 65 Wilus. Atau 58 yang terintegrasi. Itu sekitar 4,7 giga atau porsinya 5%. Nah, di dalam wilayah usaha PLN sendiri, ada pembangkit yang dimiliki asetnya oleh PLN sekitar 46 gigawatt. Kemudian asetnya dimiliki oleh IPP hampir 28 gigawatt. Kemudian yang IUPTLS tadi sekitar 14,17 giga ya. Nah, di dalam PPU ada IPP juga. Jadi dalam PPU itu dia juga bekerja sama dengan badan usaha lain, di mana badan usaha tersebut menjual listrik kepada pemegang Wilus. Itu porsinya ada sekitar relatif kecil ya Bapak Ibu, hanya sekitar 660 megawatt. Kemudian kalau kita lihat lagi per jenis per pemiliknya, PLN ya di antara di wilayah usaha PLN yang 74,5 giga ini, PLTU-nya kurang lebih sekitar 39 giga, PLTG, PLTGU, MG atau MGU sekitar 23 giga. Sisanya PLTD 4 giga, PLTP 2,6, PLTA sekitar 5,7 giga. Kemudian untuk IUPTLS porsinya cukup besar didominasi oleh PLTU sekitar 8,98 giga. Sisanya adalah biomasa sekitar 3,3 giga. Kemudian ada hydro 1 giga. Kemudian yang lain kecil-kecil ada PLTS, ada PLTD juga. Untuk PPU atau Wilus tadi sebagian besar gas ya Bapak Ibu, sekitar
batu bara ya, PLTU 2,25 giga, kemudian gas 2,05 giga. Sisanya ada sedikit PLTS dan sedikit PLTD. Demikian kondisi atau data pembangkitan tenaga listrik atau kapasitas pembangkit yang tercatat di kami sampai dengan semester 1 2024. Kemudian kami ingin memperlihatkan sedikit seperti apa kondisi penyediaan tenaga listrik, khususnya di wilayah usaha PLN. Baik itu kondisi ya, estimasi kondisi pada saat beban puncak tertinggi di tahun 2024 maupun outlook sampai tahun 2030. Mungkin kita mulai dulu dari Sumatera. Basisnya adalah RUPTL PLN 2021-2030. Nah, di sana sudah tercatat ada target-target penambahan DMN, daya mampu neto, ada juga estimasi BP atau beban puncak, kemudian ada estimasi reserve margin. Nah, reserve margin ini kami melakukan analisa, kami sesuaikan dengan progres proyek pembangkit yang ada dalam RUPTL. Jadi tidak langsung dari dokumen RUPTL, kami sesuaikan lagi sesuai dengan progres proyeknya. Kalau proyeknya misalnya PLTA, target COD 2025, namun sampai sekarang masih pengadaan, nah, kami geser sesuai dengan estimasi penyelesaian PLTA-nya. Kalau konstruksi 4 tahun, kami akan geser mungkin sekitar 5 tahun. Karena setelah pengadaan akan ada proses financial closing misalnya setahun, kemudian baru konstruksi 4 tahun, maka baru selesai paling cepat 5 tahun lagi. Kira-kira seperti itu yang kami lakukan berdasarkan proyek atau progres proyek RUPTL yang kami monitor. Nah, untuk Sumatera, secara reserve margin, ini RM21 maksudnya adalah reserve margin basisnya RUPTL 2021. Kalau RM24 adalah reserve margin basisnya draft RUPTL 2024-2033. Nah, untuk 2024 reserve margin di Sumatera pada saat beban puncak yang biasanya terjadi di bulan Oktober diperkirakan sekitar 43%. Nah, kemudian di 2025 bertambah menjadi 45%. Kemudian 2026 turun menjadi 39%, kemudian 2027 kembali naik karena ada tambahan pembangkit. Kemudian di tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan karena berbasiskan tadi itu MONEF, Monitoring Evaluasi Project. Jadi apabila tidak ada percepatan pelaksanaan RUPTL oleh PLN, maka sistem ini akan cukup mengkhawatirkan, makin belakang makin tipis reserve marginnya. Nah, adapun kalau kita lihat cadangan, jadi yang membedakan reserve margin dengan cadangan adalah reserve margin ini belum memperhitungkan kesiapan unit pembangkit. Kalau cadangan ini sudah memperhitungkan kesiapan unit pembangkit, baik pembangkit itu tidak siap operasi dari sisi sedang melakukan maintenance misalnya, atau sudah plan outage, maupun pembangkit yang keluar sistem karena gangguan atau force outage ataupun karena derating. Untuk Sumatera, gapnya cukup besar antara reserve margin dengan cadangan karena force outage rate-nya atau deratingnya cukup besar, sekitar lebih 20% ya. Jadi cadangannya walaupun reserve marginnya besar, cadangannya cukup tipis, hanya 7%. Dan kuning ini karena cadangannya lebih kecil daripada unit terbesar. Di Sumatera itu sekarang unit terbesar adalah 600 mega, ada di Sumsel 8 PLTU. Sementara cadangan pada saat beban puncak tertinggi kami perkirakan tidak sampai 600 mega, sehingga warnanya kuning. Kira-kira demikian. Nah, jadi seperti ini gambaran untuk Sumatera. Ini pun belum mempertimbangkan adanya bottleneck transmisi di Sumatera. Jadi di Sumatera Selatan sudah ada PLTU skala besar 2x600, namun transmisinya dari Muara Enim sampai ke New Arduri di Jambi ini belum nyambung, sehingga belum sepenuhnya tenaga listrik di PLTU tersebut bisa dievakuasi sampai ke Sumatera bagian tengah maupun Sumatera bagian utara. Transmisi 500 kV-nya baru nyambung dari Jambi ya, New Arduri, Ranap dan Perawang, dari Jambi ke Riau gitu ya. Sehingga belum ada power dari Sumsel yang bisa dibawa dalam jumlah besar ke Sumatera bagian tengah, kecuali yang melalui jaringan 275 kV di sisi timur, di sisi barat, maaf.
Baik, kemudian untuk sistem Jawa Bali di tahun ini di bulan puncak di sekitar bulan Oktober diperkirakan reserve margin sekitar 36%, dengan posisi cadangan sekitar 8%. Kondisinya cukup bagus, warnanya hijau, tidak kurang dan tidak berlebihan juga. Kemudian 2025 cadangan reserve margin akan bertambah sekitar 3%, kemudian 2026 sedikit menurun menjadi 35%, 2027 dan sekitarnya sudah warna kuning karena kriteria cadangan yang digunakan di Jawa Bali adalah 35% menurut kajian PLN, dengan setara dengan LOLP maksimal 1 hari per tahun. Jadi kalau di Jawa bisa 35% cukup memenuhi LOLP-nya, namun untuk di luar Jawa karena tadi force outage pembangkit cukup besar, maka LOLP 1 hari per tahun itu hanya bisa dipenuhi dengan reserve margin sekitar 40% untuk luar Jawa. Nah, sampai dengan 2027 secara cadangan masih cukup bagus untuk di Jawa, namun 2028 cadangan diperkirakan hanya 2%, kondisinya siaga, bahkan 2029 sampai 30 kita proyeksikan akan defisit apabila tidak ada percepatan pembangunan pembangkit yang sudah ada atau sudah tercantum dalam RUPTL PLN 2021-2030. Kemudian sistem Katulistiwa atau Kalimantan Barat, cadangannya kalau kita lihat sini merah ya Bapak Ibu semua ya. Ini merah-merah, ya memang kondisinya lagi defisit karena ya pelaksanaan RUPTL masih terkendala di Kalimantan Barat. Demikian juga untuk Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, dan Utara, kondisinya juga cukup mengkhawatirkan apalagi tahun depan sudah mulai defisit gitu. Kemudian untuk sistem Sulbagut, Sulawesi bagian utara, kondisinya cukup bagus. Reserve marginnya selalu di atas 40%, cadangan juga selalu hijau, selalu memenuhi kriteria N-1. Untuk Sulbaksel, kondisinya terbatas. Dari proyeksi kami ini defisit, namun PLN sudah mengatasi dengan melakukan relokasi pembangkit dari Sumatera untuk mengatasi ini supaya tidak merah. Namun warnanya kuning sekarang dalam realisasinya. Dan di akhir tahun diperkirakan bisa jadi ya mudah-mudahan ya tidak defisit. Namun karena ada kebutuhan listrik yang cukup besar bertambah 200 mega untuk melistriki smelter di Sulawesi bagian selatan, maka PLN melakukan tambahan pembangkit sekitar 200 ya di akhir tahun ini. Apabila itu terpenuhi nanti lumayan tidak akan merah tapi tetap kuning, tetap siaga kondisinya. Nah, namun tahun-tahun kedepannya cukup mengkhawatirkan karena proyek-proyeknya kurang berjalan dengan baik untuk pembangkit ya di Sulawesi bagian selatan, sehingga memang perlu mitigasi dan antisipasi yang cukup serius nih supaya tidak terjadi defisit seperti yang kita perkirakan. Kemudian di Lombok kondisi juga cukup terbatas, bahkan defisit tahun depan apabila tidak ada mitigasi dari PLN. Bahkan di 2028 dan seterusnya akan terjadi defisit karena beban terus naik, kapasitas pembangkit tidak bertambah mengikuti tren beban puncaknya. Untuk Ambon tahun ini relatif aman, tahun depan apabila pembangkitnya dipindah ke tempat lain karena di dalam RUPTL 2021-30 ada rencana pemindahan pembangkit yang ada dari Ambon dipindah ke Kolaka sekitar 60 MW, maka diperkirakan nanti akan berkurang cadangan ataupun reserve margin bahkan menjadi minus. Nah, ini perlu diatasi oleh PLN. Kemudian untuk Manokwari saat ini kondisi sangat terbatas karena ini mengandalkan pembelian excess power ya. Dari ada pabrik semen di sana. Nah, PLN belum berhasil menambah kapasitas pembangkit sesuai yang ada dalam RUPTL. Ternate juga kondisi sangat terbatas, bahkan secara cadangan minus ya. Apabila terjadi satu unit pembangkit yang mengalami gangguan, maka sistem akan defisit. Untuk Jayapura cukup bagus, secara reserve margin memang di bawah 40%, namun perhitungan kami karena effortnya tidak terlalu besar, maka secara cadangan masih hijau, masih cukup bagus. Untuk sistem Timor terakhir, sampai dengan 2025 masih hijau. Di 2026 secara reserve margin sudah di bawah 40%, cadangan yang sudah tidak memenuhi N-1,
dan apabila tidak ada percepatan penambahan pembangkit ya antisipasinya, maka diperkirakan di 2029 bisa defisit sistemnya untuk sistem Timor. Nah itu berdasarkan proyek RUPTL 2021. Nah namun dengan usulan draft RUPTL PLN yang sedang dilakukan perbaikan setelah kami lakukan pembahasan teknis dengan PLN, secara perencanaan sudah mulai baik ya Bapak Ibu, ada dari kuning jadi hijau, kemudian juga Jawa tadinya merah atau kuning jadi hijau. Nah ini sudah dilakukan perbaikan perencanaan, namun ya untuk jangka pendek PLN solusinya solusi sewa gitu ya Bapak Ibu, baik itu sewa PLTD maupun sewa PLTG, yang sayangnya di awal-awal akan menggunakan BBM dulu. Kira-kira itu kondisinya Bapak Ibu. Jadi karena seringkali beredar informasi disampaikan oleh stakeholder sistem berada dalam oversupply. Nah, inilah realitanya Bapak Ibu. Kami sampaikan bahwa relatif tidak ada oversupply. Di Sulbagot pun ini sebenarnya secara reserve margin dia persentasenya besar, tapi secara MO ini tidak terlalu besar dan dampaknya kepada secara nasional tidak terlalu besar. Dan Jawa pun juga tidak terlalu besar. Kalau dikatakan oversupply misalnya di atas 35%, ya 2024 hanya sekitar 4% kelebihannya. Ini pun sebenarnya memperhitungkan cadangan pembangkit BBM yang sebenarnya tidak ekonomis untuk dioperasikan. Apabila kita keluarkan pembangkit BBM, maka sebenarnya reserve marginnya di bawah 35%. Baik, kami lanjut. Ini regulasi yang ada Bapak Ibu terkait dengan terutama perencanaan ketenaga listrikan nasional. Kita mulai dulu dengan kebijakan energi nasional yang menjadi acuan penyusunan RUKN, Rencana Umum Ketenaga Listrikan Nasional. Sebagai informasi, KN ini baru kami dapat info bahwa kemarin sudah disetujui secara prinsip oleh DPR, namun belum dipublish memang. Sudah disetujui secara substansi dan sudah dibahas bersama DPR. Tentunya sebelumnya sudah dibahas oleh lintas kementerian di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, mungkin dalam waktu dekat untuk proses pemberian nomor mungkin ya, atau tanda tangan oleh pemerintah, oleh Presiden, sehingga mungkin akan segera ditetapkan. Nah, untuk itu kami sebenarnya paralel menyusun RUKN. Sudah kami susun draftnya yang akan kami sampaikan berikutnya. Namun karena ada beberapa perbedaan angka, maka draft RUKN nanti akan kami update menyesuaikan dengan kebijakan energi nasional. Karena memang sebab amanat Undang-Undang 30 2009, RUKN disusun berdasarkan KEN. Nah, RUKN ini nanti akan menjadi acuan RUPTL, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, baik itu milik yang disusun oleh PLN maupun oleh 64 wilayah usaha lainnya. Jadi semua program atau kebijakan tentang ketenaga listrikan, perencanaan ketenaga listrikan, secara indikatif nanti akan tercantum dalam RUKN, berapa bauran energinya, berapa kapan dibutuhkan transmisi antar pulau terutama, itu nanti akan dicantumkan kebijakan di dalam RUKN. Nah nanti, tapi RUKN tidak tidak berisikan proyek ya Bapak Ibu. Untuk proyeknya nanti tercantum dalam RUPTL, di mana RUPTL ini nanti disahkan oleh pemberi izin dalam hal ini Menteri SDM. Nah untuk RUKN saat ini sebenarnya sudah ada RUKN 2019-2038 Bapak Ibu, disahkan pada bulan Agustus 2019 lalu. Namun sesuai PP 25/2021, RUKN ini sudah waktunya dimutakhirkan karena sudah di umur ke-5 tahun sekarang, sudah hampir 6 tahun ya ke depan, sehingga kami sebenarnya sudah punya draft finalnya yang akan kami sampaikan dalam kesempatan ini. Namun karena KEN-nya berbeda angkanya, sehingga harus kami hitung ulang untuk RUKN-nya. Nah, hal yang membuat perubahan RUKN berikutnya adalah adanya perubahan lingkungan strategis untuk transisi energi mencapai net zero emission 2060 atau lebih cepat. Kemudian ada perlunya penyesuaian dengan Perpres 112/2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.
Kemudian kami perlu update banyaknya demand smelter baru yang harus diperhitungkan dalam penyediaan tenaga listrik. Kemudian juga ada perubahan periode perencanaan. Kalau RUKN yang lama, yang existing ini hanya 20 tahun, di dalam PP 25 2021 periode perencanaannya itu disamakan dengan kebijakan energi nasional atau KEN, yaitu KEN yang baru disetujui tahun perencanaannya sampai dengan tahun 2060, sehingga nanti inline semua tahun perencanaannya antara RUKN dengan KEN dan juga nanti tentunya dengan RUEN, Rencana Umum Energi Nasional. Nah, ini sudah dibahas Bapak Ibu sejak tahun 2021 antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian SDM. Waktu itu penyusunan roadmap NZE. Waktu itu momennya adalah COP26 ya di Glasgow. Nah, waktu itu dari KLHK menargetkan sektor energi itu hanya dibatasi emisinya maksimal 87 juta ton di 2060. Nah, rinciannya adalah pembangkit itu harus minus 66 emisinya, artinya harus menyerap emisi, industri maksimal 51 juta ton, transportasi 61, kemudian rumah tangga, komersial dan lainnya 41, sehingga totalnya 87. Nah, namun kami di gugus tugas NZE di Kementerian SDM mencoba membuat kajian, ternyata agak sulit untuk mencapai minus emisi dari pembangkit karena harus ada investasi CCS yang cukup besar dan harus menggunakan biomasa yang cukup besar, maka itu relatif tidak ekonomis, sehingga kita usulkan pada waktu itu untuk pembangkit emisinya nol. Sementara di sektor lain juga tidak mampu serendah target dari KLHK, sehingga total emisinya 401. Ini pada waktu COP26. Nah, namun demikian Pak Menteri mengarahkan agar emisinya bisa ditekan lagi, sehingga tim gugus tugas melakukan exercise lagi untuk pembangkit tetap nol emisinya, untuk sektor lain sudah ditekan ya, industri, transportasi, rumah tangga, komersial dan lainnya, sehingga total 129 juta ton. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu? Semakin rendah target emisi di sektor lain, sektor industri, transportasi, rumah tangga, komersial dan lainnya, berimbas kepada semakin tingginya demand listrik. Karena dari industri, selain menggunakan CCS, harus ada pengalian penggunaan energi primer, misalnya dari batu bara, penggunaan langsung atau gas, harus beralih ke listrik. Nah, listrik juga harus nol emisinya. Kalau nol berarti harus membangun pembangkit EBT. Demikian juga rumah tangga. Yang emisinya diturunkan, ya mau nggak mau, yang tadinya masak menggunakan gas LPG harus menggunakan listrik atau kompor induksi. Komersial juga demikian, transportasi juga demikian. Harus diperbanyak penggunaan EV-nya supaya bisa menekan emisi dari sektor transportasi. Nah, jadi draft RUKN mengacu kepada target emisi nol di 2060. Berikutnya, ini metodologi yang kami gunakan Bapak Ibu dalam melakukan kajian draft RUKN 2024-2060. Kami mulai dengan menghitung demand-nya. Demand itu kami hitung dengan tiga gabungan ya, atau kombinasi tiga cara. Pertama menggunakan econometric regression analysis. Ini merupakan metode sebab akibat besarnya pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan listrik, dengan data yang kami gunakan sekitar dari tahun 2000 ya, sekitar 22 atau 23 tahun data yang kami gunakan, cukup panjang. Kemudian kami kombinasi selain data, tentu ada target ke depan. Kami gunakan target pertumbuhan ekonomi. Waktu itu menggunakan target pertumbuhan ekonomi Indonesia Emas 2045, yaitu sekitar 6% pertumbuhan ekonominya sampai 2045. Kemudian, on top dari regression analysis tersebut, kami tambahkan dengan injeksi demand berupa kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kemudian smelter, kemudian destinasi pariwisata prioritas, sentra kelautan perikanan terpadu, kemudian juga misalnya demand EV dan lain-lain.
Nah, setelah kami tambahkan, ini tadinya kami bikin 34 provinsi. Yang Papua karena provinsi baru datanya belum memadai, jadi Papua itu masih 2 provinsi hitungannya. Jadi semua ini 34 model kami gunakan, 34 model demand. Kemudian dari 34 model demand ini secara kami buat agregat secara nasional. Agregatnya ini kami olah di dalam pemodelan LEAP, di mana tujuannya adalah memproyeksikan adanya penurunan intensitas energi, adanya transisi energi tadi yang dari memasak menggunakan LPG berubah menjadi listrik, kemudian demand EV-nya seperti apa, kemudian elektrifikasi di sektor industri, semuanya diolah di LEAP. Tadi model nasional satu model, tapi LEAP ini dari LEAP ini kami kembalikan ke dalam porsi yang 34 provinsi tadi. Nah, dari 34 provinsi, kemudian kami breakdown lagi ke dalam 282 region. Jadi Indonesia ini kami bagi ke dalam 282 region. Kalau untuk pemodelan yang sistem PLN atau wilayah usaha PLN, kami modelkan untuk pulau besar itu setiap provinsi. Misalnya di daratan Sumatera itu ada 8 provinsi, maka di situ ada 8 region di situ. Untuk kepulauannya kami modelkan tiap pulau. Misalnya Bangka Belitung itu ada 2 pulau, 2 region. Kalau untuk Maluku misalnya itu ada beberapa region sesuai dengan pulau yang ada, pulau-pulau besarnya, relatif besar yang di Maluku. Kira-kira tingkat kedetailannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, di setiap 282 region ini kami menghitung proyeksi atau estimasi supply-nya. Nah, untuk menghitung estimasi supply, input utama adalah demand yang kami hitung tadi, yang sudah kami pecah ke dalam 282 region. Kami masukkan ke dalam pemodelan, kami menggunakan namanya Balmorel, itu tools yang digunakan oleh Denmark. Prinsipnya adalah list cost investment dan list cost dispatch secara simultan. Kami lakukan running modelnya dengan input demand tadi, kemudian fuel price-nya untuk yang fosil dan biomasa. Kemudian ada policy constraint, misalnya ada polisi tidak lagi menambah PLT batubara seperti itu, atau ada polisi misalnya atau constraint terbatasnya atau neraca gas misalnya setiap tahun gas itu maksimal berapa untuk listrik. Nah itu kita input ke dalam model. Jadi nanti model yang akan mengoptimasi. Kemudian kita input juga data kapasitas pembangkit existing dan committed baik yang ada dalam RUPTL PLN maupun RUPTL yang wilayah usaha tadi yang lain selain PLN. Kemudian kita input juga kapasitas transmisi baik existing maupun yang committed. Kemudian kita input kandidat pembangkit di masa depan untuk menambah supply ya terhadap demand yang ada. Ini berdasarkan teknologi katalog. Jadi kita Bapak Ibu sudah punya teknologi katalog yang nanti bisa di-download di website kita di web gatrik.esdm.go.id. Mungkin bisa dijadikan acuan untuk melakukan kajian ataupun penelitian di perguruan tinggi. Di sana tercantum setiap teknologi baik itu EBT maupun fosil, ada ramping up-nya, ramping down-nya, ada lifetime, ada technical minimum load, ada juga estimasi investment cost-nya, fixed O&M-nya, kemudian variable O&M. Di situ ada semua lengkap. Jadi bisa dijadikan acuan supaya ada keseragaman acuan ya bagi pemodelan kita. Nah, dari kesemua data itu diolah dalam model, dilakukan list cost investment dan simultan dengan list cost dispatch. Nanti jadi hasilnya tidak hanya tambahan pembangkit per tahun, namun juga bisa kelihatan seperti apa hourly dispatch-nya nanti akan kami tampilkan. Kira-kira demikian metodologinya. Kemudian asumsi yang kami gunakan dari pertumbuhan ekonomi Bappenas tadi yang rata-rata 6% sampai dengan 2045, ini kami kira cukup penting karena kita bukan negara yang kontinen satu benua, namun kita negara kepulauan. Sangat penting mengetahui demand di setiap pulau itu berapa, kemudian potensinya berapa, potensi energinya, sehingga kita bisa melakukan optimasi. Apakah listrik itu akan dipenuhi secara mandiri oleh pulau tersebut atau perlu tanda kutip impor dari pulau lain. Nah, berdasarkan
estimasi kontribusi wilayah dari Bappenas bahwa di 2060 ekonomi itu porsinya masih cukup besar ya di Jawa, Bapak Ibu, masih di angka sekitar 48%. Di luar Jawa 52%. Dengan pertumbuhan ekonomi Jawa juga relatif besar ya, karena ekonomi Jawa startingnya cukup tinggi, masih di angka 5% ke atas untuk pertumbuhannya sampai 2060. Nah, ini nanti setelah kami hitung demand forecast-nya dengan metode yang kami sampaikan sebelumnya, kami peroleh bahwa dengan porsi demand di Jawa saat ini sekitar 61% secara nasional ya Bapak Ibu, tidak hanya PLN. Di tahun 2060 nanti porsinya masih relatif besar, yaitu di angka 48%. Kemudian di Sumatera di 2024 sekitar 18%, di 2060 akan menjadi 20%, naik 2% porsinya secara nasional. Kemudian Kalimantan dari 4% di tahun 2024 akan menjadi 10% di 2060. Untuk Sulawesi 9% di 2024 menjadi 11% di 2060. Kemudian Maluku, Papua, Nusa Tenggara 7% di 2024 akan menjadi 11% porsi demand-nya pada tahun 2060. Nah, ini akan menentukan nanti apakah Jawa ini bisa memenuhi energinya sendiri atau harus impor dari pulau lainnya. Nanti akan kami tunjukkan hasil dari kajiannya. Kemudian ini data potensi yang kami gunakan, potensi energi terbarukan. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat slide ini. Untuk surya ada potensi sekitar lebih dari 3 terawatt peak. Kemudian hidro ada potensi 95 gigawatt. Kemudian bioenergi 57 giga, angin 155 giga, panas bumi ada 24 giga, tenaga laut ada 60 giga. Apabila Bapak Ibu pengen mengetahui lebih detail, ada websitenya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tinggal cari di Google di geoportal SDM atau bisa diketik nanti geoportal.sdm.go.id. Nah, nanti detailnya bisa dilihat di situ. Hydro 95 ini di mana aja, di Sumatera berapa, Kalimantan berapa, nanti bisa dilihat. Nah, kami menggunakan tingkat kedetailannya seperti yang tadi, ada 282 region, kami breakdown untuk setiap jenis energi ini sebagai input di modeling. Kemudian sampai dengan 2024 ya, dengan potensi 3,7 terawatt ini baru termanfaatkan sekitar 13,4 giga. Surya baru 610 MW, hydro sudah hampir 6,7 giga, bioenergi 3,4 giga, angin 150 MW, panas bumi 2,6 giga, untuk tenaga laut belum ada. Kemudian ini yang kami sampaikan tadi bahwa ini sangat penting dalam pemodelan, dalam kajian perencanaan penyediaan tenaga listrik, bahwa teknologi ke depan harus kita proyeksikan, teknologi apa yang cocok, sesuai potensinya, dan sesuai dengan teknoekonominya. Di dalam katalog ini, seperti kami sampaikan tadi, ada efisiensi setiap pembangkit, ada capex-nya, OM fix, OM variable, lifetime, green size, ramping rate, technical minimum load, dan berbagai data teknis lainnya. Nah, dari hasil kajian yang kami lakukan, kira-kira seperti ini. Untuk demand nanti di 2060 sekitar 1.400 TWh. Nanti rinciannya terdiri dari industri. Di 2060 itu industri akan mencapai porsinya sekitar 44%. Kemudian rumah tangga, yang kedua rumah tangga 22%. Kemudian bisnis 16%. Kemudian EV atau kendaraan bermotor listrik sekitar 8%. Kemudian publik 6%. Kemudian ada demand untuk produksi green hydrogen. Hidrogen untuk sektor industri dan transportasi sekitar 4%. Nah, proyeksi demand ini seperti kami sampaikan tadi, ini telah memperhitungkan kebutuhan tenaga listrik untuk kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, smelter, sentra kelautan perikanan terpadu, dan destinasi pariwisata prioritas. Kemudian juga demand industri ini tidak hanya pelanggan PLN, namun juga ada demand industri yang berada di wilayah usaha.
terpisah ya, seperti yang kami sampaikan di slide awal tadi. Kemudian produksi green hydrogen ya, waktu pembahasan kami dengan pimpinan diarahkan agar supaya ada creating demand di Papua, sehingga diharapkan produksi green hydrogen ini berada di Papua ya, menggunakan PLTA. Nah, berdasarkan demand ini, dalam modeling, dalam kajian kami peroleh bahwa di 2060 nantinya produksi tenaga listrik itu akan didominasi oleh BET ya, energi baru dan energi terbarukan, mulai dari surya, angin, arus laut, bioenergi, panas bumi, green hydrogen, maupun green ammonia. Nah, secara porsi sekitar 84% nanti di 2060. Dari 84% itu sekitar 34% energi baru. Energi baru itu adalah nuklir, amonia maupun hidrogen. Kemudian energi terbarukan sekitar 50%. Jadi terbarukan 50%, yang rinciannya adalah VRI-nya 20,1%. VRI itu adalah terdiri dari tenaga arus laut, kemudian wind dan solar ya, sekitar 20%. Kemudian EBT yang dispatchable atau yang non VRI sekitar hampir 30% porsinya. Setelah itu ada porsi fosil dan yang dilengkapi dengan CCS sekitar 15,6%, kemudian fosil tanpa CCS sekitar 0,7%. Nah, kemudian energi baru tadi 34%, rinciannya adalah ada amonia, ini green amonia sekitar 18,7%, kemudian green hydrogen. Jadi Bapak Ibu, green amonia ini sebenarnya di skenario kami adalah PLTU batubara yang ada sekarang maupun yang sedikit akan bertambah nanti sampai 2030-an. Itu ke depan pada saat book value-nya sudah nol atau depresiasi sudah nol, kita modelkan akan diganti fuel-nya dengan green ammonia itu mulai sekitar 2045. Karena pertimbangannya adalah kita masih butuh pembangkit baseload di mana tidak bisa inersia itu disiapkan atau disediakan nanti oleh pembangkit VRI, solar, wind maupun arus laut, sehingga untuk pembangkit baseload ini harus dipertahankan. Untuk mencari solusi dekarbonisasi, kita lakukan fuel switching jadi green ammonia. Kemudian juga karena green ammonia ini baru komersial, estimasinya di 2045, maka untuk solusi awal kita akan mencoba mencari solusi menggunakan CCS. Yang abu-abu pattern ini adalah CCS, tetap menggunakan batu bara namun menggunakan CCS plus co-firing biomasa. Jadi karena biomasa dengan CCS itu dia negative emission, kalau dia cuma PLTU plus CCS itu masih ada emisi 10%, maka sisa 10% emisi itu kita balance dengan co-firing biomasa. Kira-kira konsepnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk yang 20% energi terbarukan, itu rinciannya adalah VRI ya, surya. Dari surya ini nanti di 2060 porsinya sekitar 12%. Kemudian angin atau wind sekitar 7,8%, dan sedikit di paling atas ini ada tenaga laut sekitar 0,3%. Kemudian energi terbarukan yang non VRI sekitar 30%, itu ada rinciannya air 13,8%, kemudian panas bumi yang warna hijau ini sekitar hampir 13%, dan bioenergi yang hijau tua sekitar hampir 3%. Kemudian rincian yang fosil itu yang 16,3% itu ada batu bara plus CCS sekitar 11,3%, gas plus CCS sekitar 4,3%, dan sedikit ini tidak terlalu kelihatan, gas tanpa CCS hanya sekitar 0,7%. Produksi listrik dari batu bara sampai dengan 2032 ini cenderung masih akan meningkat, karena Bapak Ibu seperti di dalam Wilus tadi, industri nikel, industri smelter itu baik nikel maupun alumina itu sebagian besar berada di lokasi yang off-grid PLN ya Bapak Ibu, terutama di Pulau Obi, di WDP, ataupun Sulawesi Tengah yang memang belum sampai grid PLN ke sana, mereka menggunakan PLTU batubara.
jadi trennya masih akan meningkat. Memang cukup dilema Bapak Ibu semua. Industrinya sebenarnya tujuannya adalah untuk transisi energi, untuk membuat baterai, namun masih menggunakan PLTU batubara. Namun ya solusinya hanya dua, PLTU batubara atau menggunakan gas. Kalau gas relatif lebih mahal dari batubara dan pasokannya juga saat ini masih relatif terbatas ya, walaupun LNG gitu. Kemudian nanti green ammonia ini baru akan komersial di 2045 dan green hydrogen nanti di sekitar 2051 baru akan komersial. Oke, kami lanjut. Tadi dari sisi produksinya ini adalah porsi pembangkitan tenaga listrik. Jadi dari KW per kapita sekitar 4.263 KW per kapita di 2060, maka kapasitas pembangkit untuk memproduksi pembangkit seperti demand di slide sebelumnya di 2060 adalah sekitar 367 giga. Di tahun depan itu kurang lebih sekitar 99 giga. Ini adalah bukan kapasitas terpasang Bapak Ibu, tapi daya mampu netonya. Artinya kapasitas pembangkit sudah kita kurangi dengan pemakaian sendiri di pembangkit. Secara rincian mungkin tidak jauh beda dengan bauran tadi. Kami hanya menjelaskan mungkin lebih ke kebijakan PLTU. Jadi penambahan PLTU di sini dibatasi sesuai dengan Perpres 112 tahun 2022 yang intinya adalah penambahan PLTU hanya boleh untuk yang telah ada dalam RUPTL. Nah, yang di luar RUPTL diperbolehkan dengan syarat. Pertama, PLTU tersebut terintegrasi dengan PSN atau proyek strategis nasional atau terintegrasi dengan industri yang memberikan nilai tambah bagi sumber daya alam seperti smelter. Nah, itu memang diberikan pengecualian untuk menggunakan PLTU. Namun ada syaratnya, yaitu harus menurunkan emisi sekitar 35% sejak PLTU tersebut beroperasi. Emisinya bisa diturunkan melalui bauran energi EBT, bisa juga dengan offset atau pembelian sertifikat karbon, ataupun juga dengan teknologi seperti CCS tadi. Dan kemudian syarat terakhir adalah PLTU tersebut beroperasi paling lama sampai dengan 2050. Kemudian kebijakan berikutnya dalam RUKN adalah pengembangan pembangkit ya sebelum PLTA dan PLTP beroperasi, karena ini butuh waktu yang cukup panjang Bapak Ibu. PLTA dan PLTP ini paling cepat 7 tahun baru COD, itu pun kalau proyeknya lancar. Sehingga estimasi kita di 2032 baru akan masif penambahan PLTA dan PLTP. Sehingga untuk memenuhi gap atau demand di antara tahun ini 2024 dan 32 nanti yang paling masuk akal adalah dipenuhi oleh VRI dan dilengkapi dengan pembangkit gas sebagai follower, ataupun VRI juga ditambahkan dengan baterai smoothing ya. Kemudian tambahan pembangkit setelah 2031 di dalam draft RUKN ini adalah kebijakannya hanya dari pembangkit EBET, energi baru dan energi terbarukan, kecuali untuk pembangkit captive yang WILUS atau UPTLS masih dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan pembangkit gas, karena memang mereka mempunyai keterbatasan terhadap akses energi terbarukan. Kemudian implementasi co-firing biomasa di PLTU, kemudian retrofit. Nah, ini yang retrofit, ini PLTU. Kemudian retrofitnya pakai CCS itu dilakukan pada saat nanti book value-nya sudah 0. Tujuannya adalah supaya tidak menaikkan BPP secara signifikan. Jadi komponen A-nya harus 0 dulu. Atau pembangkit PLN ada depresiasinya harus 0 dulu, sehingga memitigasi kenaikan BPP yang signifikan. Pertimbangannya tadi adalah PLTU ini kita butuh sebagai pembangkit baseload. Solusinya kita tetap lanjutkan operasional pembangkitnya, namun bahan bakarnya diganti menjadi 100% amonia ataupun co-firing biomasa yang dilengkapi dengan CCS. Kemudian untuk pembangkit gas, kita juga konsepnya adalah tidak kita kurangi ya, ini khusus yang untuk sistem PLN, existing tidak kita kurangi namun kita pertahankan. Namun bahan bakarnya kita ganti nanti mulai 2051 menggunakan
100% green hydrogen ataupun pembangkit gas ditambahkan dengan CCS. Pertimbangan kita adalah pembangkit gas ini sangat penting untuk menjaga keandalan di pusat beban seperti kota besar ya, baik untuk sebagai menjaga tegangan maupun sebagai follower. Ya, konkretnya adalah seperti Jakarta misalnya. Nggak mungkin PLTGU Muara Karang atau PLTGU Muara Tawar setelah dia depresiasinya nol, kemudian pembangkitnya di scrap, diganti PLTS, itu rasa-rasanya tidak mungkin untuk menopang keandalan nanti di Jakarta dan sekitarnya. Kemudian kebijakan berikutnya adalah akselerasi dedieselisasi. Konsepnya adalah bagaimana supaya bauran BBM itu terus dikurangi sehingga pada tahun 2033 bauran BBM itu nol. Jadi BBM itu hanya digunakan ya paling nanti untuk starting atau black startnya PLTU, tidak lagi digunakan untuk penggunaan kontinu di PLTD. Apalagi di pembangkit gas yang salah minum ya menggunakan BBM. Kemudian kebijakan berikutnya adalah akselerasi gasifikasi di PLT gas. Nah, jadi Bapak Ibu, sampai saat ini memang masih cukup banyak pembangkit gas di sistem PLN, baik itu PLTG, PLTGU maupun PLTMG yang masih menggunakan BBM. Nah, ini yang kita dorong percepatannya kebijakan di dalam RUPN. Kemudian berikutnya adalah pembangunan PLTB dan PLTS termasuk floating dan rooftop ya. Jadi prioritas utama adalah yang floating, terutama yang waduk PUPR yang relatif tidak ada kendala untuk pembebasan lahan. Dan rooftop sebagai solusi apabila memang PLN atau pemegang wilus lainnya agak terkendala dalam pengembangan EBT, maka dibuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan dan pemanfaatan EBT menggunakan PV rooftop. Berikutnya adalah pengembangan PLTA dan PLTP skala besar itu dipercepat untuk segera dimulai pembangunannya termasuk PLTA di waduk PUPR. Berikutnya adalah di draft RUPN ini sebenarnya ini adalah mengacu pada draft CAN. Sudah ada target PLTN, sebenarnya draft CAN itu 2032 target COD-nya. Namun dari hasil FGD bersama BRIN, menurut BRIN PLTN SMR itu paling cepat akan COD kalaupun dikembangkan adalah di 2033 nantinya di Indonesia. Itu yang menjadi rujukan kami. Kemudian PLTA di Papua untuk produksi green hydrogen dan green ammonia. Nah, kira-kira hourly dispatch-nya seperti ini Bapak Ibu. Kalau tadi slide ini merupakan investment-nya, yearly investment. Kemudian kami ambil beberapa titik ya di 2030, 2050, dan 60, kira-kira gambaran hourly-nya seperti ini. Di 2030 nanti Sumatera dan Jawa sudah terinterkoneksi, nanti kira-kira bentuk kurva bebannya seperti ini. Base load-nya itu dari panas bumi, yang bawah paling hijau, kemudian bioenergi yang hijau tua, kemudian batu bara yang abu-abu, kemudian follower-nya ada hydro, kemudian juga follower juga yang cukup besar adalah dari gas. Di atasnya warna biru terang ini adalah wind, kemudian yang kuning adalah PV ya, PLTS. Kemudian untuk sistem Sulawesi kira-kira gambarannya seperti ini. Di sini terlihat cukup dominan PLTA Bapak Ibu di Sulawesi. Kemudian dengan banyaknya PLTA yang bisa jadi follower ataupun penyeimbang, maka PLTS bisa cukup besar nanti masuk ke dalam sistem, dan juga PLT Bayunya. Sehingga harapannya nanti gas itu hanya untuk pembangkit peaker saja pada saat beban puncak. Kemudian untuk Kalimantan, masih akan dominan batu bara ya, ini PLTU existing. Kemudian nanti followernya yang utama itu adalah air dan nanti dilengkapi oleh pembangkit gas. Sehingga nanti VRI-nya juga cukup lumayan besar. Ini untuk 2030. Untuk 2050 kira-kira gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Sesuai kajian kita 2050 nanti sudah akan terinterkoneksi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Sehingga nanti begitu nuklir telah masuk, jadi pembangkit baseload di 2050 kira-kira besarannya seperti ini. Kemudian panas bumi, kemudian bioenergi, kemudian ini batu bara. Ini adalah batu bara yang sudah pakai CCS ditambah dengan profiling biomasa.
di atasnya green ammonia yang digunakan di PLTU, kemudian ini gas, di atasnya gas CCS, ini adalah hydro, PLTA yang load follower atau reservoir, kemudian ini wind yang biru muda, kemudian ini adalah solar PV, dan yang warna ungu adalah storage. Ini adalah discharge-nya, ini adalah charging. Storage ini bisa jadi, bukan bisa jadi, kita membuka teknologinya, tidak kita kunci di dalam draft RUKN, bisa saja nanti bentuknya pump hydro storage, atau seperti yang sekarang sedang berjalan, PLTA pump storage Cisokan, ataupun berupa baterai. Baterai juga banyak jenisnya, ada yang baterai lithium ion mungkin, ada nikel kadmium, bisa juga mungkin redox flow, atau mungkin juga dapat dimungkinkan juga baterai berupa fuel cell dari hidrogen. Nah, itu memungkinkan ke depan karena kita tahu teknologi storage semakin berkembang pesat dan harganya relatif cenderung turun. Baik, kemudian di tahun 2060 kira-kira gambarannya seperti ini. Kalau tadi masih ada batu bara, di 2060 tidak ada lagi produksi listrik dari batu bara, khususnya ini untuk sistem besar ini. Ini nuklir ya, sama stacking sama dengan yang tadi, cuman mungkin di sini tidak ada batu bara aja, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini gambarannya kami menghitung tadi detail 282 region, kemudian kami rekap per provinsinya kira-kira baurannya seperti apa. Di 2024 hasil modeling kami, bauran batubara itu sekitar 70% secara nasional, tim mencakup PLN dan non-PLN. Non-PLN tadi ada Wilus, ada juga IPTLS. EBT sekitar 19%, sisanya gas 10%, dan BBM sekitar 1,6%. Kemudian sebarannya seperti ini. Untuk membaca gambarnya Bapak Ibu, garis ini merupakan flow dari flow tenaga listrik ya, dalam ini angkanya gigawatt. Ini adalah aliran dayanya. Kemudian ini adalah bauran energi, legendnya di sini. Karena kalau warnanya biru adalah hydro, hijau ini adalah geothermal, abu-abu ini batu bara, hijau tua ini adalah biomasa. Ini adalah DMN, namun bentuk pie chart ini adalah energinya, bauran energi. Jadi ini bukan bauran pembangkit. Nah, di sini terlihat bahwa belum ada interkoneksi antar pulau kecuali hanya Jawa dan Bali ya. Kami akan perlihatkan sampai 2060 secara cepat saja. Ini 2025. Memang kita proyeksikan Bapak Ibu, target bauran 23% itu cukup sulit dicapai. Secara nasional menurut modeling kami itu mungkin hanya tercapai paling besar 20% saja EBT-nya. Itu pun kalau co-firing biomasanya bisa mencapai sekitar 15% di PLTU CFP dan 5% di PLTU PC ya. PLTU PC kebanyakan di Jawa, CFP di luar Jawa. Kemudian berikutnya di tahun 2026 dengan kapasitas sekitar 107 gigawatt, bauran energinya relatif sama, bauran EBT baru 20%. 2027, kami mungkin jam saja nanti ke tahun 2029, di mana dalam target dalam draft RUPTL PLN ada interkoneksi. Maaf, saya ke 2028 dulu. Di 2028 ada kebutuhan interkoneksi antara Sumatera Daratan ya, Sumatera dengan Kepulauan Riau, atau dalam hal ini Pulau Batam. Karena Batam ini membutuhkan listrik yang green, karena semakin bertumbuhnya demand data center di sana yang butuh listrik yang green, maka karena keterbatasan bauran EBT di Batam, ada opsi interkoneksi dari Sumatera ke Batam supaya mempercepat pemanfaatan EBT di Sumatera, baik itu dari hydro maupun geothermal. Harapannya 2028 itu sudah bisa transfer 600 mega minimal ke Batam. Terputus sinyal, Pak Pram.
Mohon maaf, kayaknya ada gangguan ya Pak. Indonesia gangguan jaringannya. Saya share ulang Pak ya. Biasa gangguan itu, Pak. Ya, izin bentar Pak, minum ya Pak. Silakan Pak. Mau break sholat juga boleh, Pak. Ya Pak, bentar Pak, tanggung. Oke, saya lanjutin ya Pak, Bapak Ibu. Ini 2033, jadi flow-nya sudah dari Sumatera ke Jawa dengan estimasi 1,3 giga. Kemudian juga sudah akan ada kebutuhan dari Lombok ya. Kita estimasinya PLTS dikembangkan di Lombok, nanti ditransfer ke Bali, sekitar 500 mega. Kemudian berikutnya, mungkin saya ke tahun-tahun penting aja milestone-nya. Di 2036, nanti akan dibutuhkan tambahan supply untuk Jawa, karena Sumatera ini masih butuh demand, belum bisa kirim ke Jawa lebih banyak, nanti akan berasal dari Kalimantan supply-nya. Dari Kalimantan sekitar 2 giga. Nah untuk nuklir tadi, jadi warna pink ini nuklir Bapak Ibu di legend-nya. Nuklir sesuai hasil FGD kami berkeliling ke pemerintah daerah yang welcome dengan pengembangan nuklir atau tidak keberatan baru 2 provinsi, yaitu Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kalimantan Barat. Nah memang Bapak Ibu ini masih belum ada public acceptance ya. Namun seperti kami sampaikan tadi, draft final CAN sudah disetujui secara prinsip oleh DPR tadi malam. Kemudian di CAN itu sudah ada rencana nuklirnya. Nah, jadi namun walaupun masih nasional ya di CAN itu, kami sudah mencoba mengidentifikasi kira-kira lokasinya di mana. Karena kami harus bisa melihat per provinsi ya. Jadi di Kalbar dan Bangka Belitung. Nah, dalam hal ini apabila ada masukan dari Bapak Ibu, mumpung ini kan masih draft, kami sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dari Bapak Ibu, akademisi tentunya, ya baik akademisi maupun stakeholder ya, maupun alumni UI, sangat kami tunggu masukannya. Terima kasih. Jadi di 2036, kemudian di 2000 berikutnya milestone-nya adalah 37 nambah 4 giga, 2038 nambah 6 giga, jadi bertambah terus. Dari Kalimantan ini harapannya adalah hidro ya, pembangkit hidro baik itu di Kalimantan Utara maupun di Kalimantan Tengah yang bagian tengahnya sini. Kami melihat di sini banyak potensi hidro, RPG termasuk Kalimantan Tengah. Nanti akan ditransfer ke Jawa. Ini 2039. Nah, 2040 nanti akan ada interkoneksi baru. Harapannya ada 500 mega transfer dari Sumbawa ke Lombok dan Lombok sampai ke Bali. Ini 2041 masih belum ada perubahan. 2042, 2043, 2044, di 2045 ini mungkin angka penting ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti pada saat target Indonesia Emas Bappenas itu di 2045, transfer dari Kalimantan itu sudah dibutuhkan sekitar 10 giga, dari Sumatera 2,8 giga, dan dari Sumbawa 0,5 giga ya. Dengan bauran EBT kurang lebih sudah sedikit lebih ya dari separuh ya, 52% bauran EBT di pembangkitan tenaga listrik. Berikutnya tahun 2046 sudah ada kebutuhan tambahan untuk Jawa. Maaf, ini untuk Bali masih ya, karena flow-nya masih ke sini pusatnya. Itu sekitar 500 mega dari Flores. Harapannya itu adalah dari panas bumi yang semakin optimal di Flores dikirim ke Bali. Kemudian tahun berikutnya menjadi 1 giga dari Flores. Kemudian dari Kalimantan di 2048 sudah menjadi 12 giga. 2049 ada tambahan 1 giga dari Sumba. Harapannya dari PLTS di Sumba dikirim sampai ke grid Jawa, Madura, Bali. 2050. Nah, 2050 nanti akan ada interkoneksi dari Sulawesi ke Kalimantan dengan transfer sekitar 1 giga. 2051 transfernya bertambah dari Sumba dari 1 menjadi 2 giga, dan sekarang flow-nya sudah ke Jawa. Tadi habis di Bali, sekarang di tahun ini
Flownya berbalik dari Bali mensuplai ke Jawa Timur ya. Ini Timur mendapatkan dari Jawa bagian tengah atau Jawa Tengah. 2052 mungkin saya jam aja ke 2060 langsung. Di 2060 bauran EBT-nya sudah melebihi 80%. 58, 59, 60. Nah, ini 2060 bauran EBT 82%. Kemudian masih ada fosil ya, batu bara dengan CCS tentunya 11%. Kemudian gas 5% tentunya dengan CCS juga. Dan BBM itu sudah 0. Nah, dengan ultimate transfer dari Kalimantan ke Jawa sekitar 12 giga, dari Kalimantan ke Jawa 4,8 giga, kemudian dari Nusa Tenggara kurang lebih 8 giga ya Bapak Ibu, untuk dikirim sampai ke Jawa, namun ini mampir nih, karena mampir di Bali sekitar hampir 4 giga ya, kemudian sisa 4,7 giga dikirim ke Jawa, Jawa bagian timur. Jadi ini rinciannya Bapak Ibu untuk per provinsi dari hasil kajian kami untuk draft RUKN. Ini rekapnya, kami juga menggambarkan seberapa besar potensi di setiap pulau, kemudian seberapa besar kapasitas nanti akan dibutuhkan atau akan dibangun pada tahun 2060. Nah, untuk Sumatera misalnya dengan potensi geothermal 10 giga nanti akan habis memanfaatkan semua. Hydro juga akan habis semua termanfaatkan. Untuk Jawa juga geothermalnya habis, hydronya habis. Kemudian Kalimantan geothermalnya sedikit ya, hanya 200 mega, itu pun low enthalpy, itu masih akan dimanfaatkan tapi masih lama ya. Untuk hydro dengan potensi 48 giga itu pemanfaatannya sekitar 57% saja. Kemudian Sulawesi geothermalnya habis, hydronya juga habis. Maluku, Papua, Nusa Tenggara hydronya sekitar 5% saja. Kemudian geothermal itu habis. Nah, kira-kira rinciannya seperti ini Bapak Ibu. Untuk grid tadi ya, dari Sumatera ke Jawa, Kalimantan ke Jawa, ini ada range gigawattnya. Ini tahun mulai dia terinterkoneksi, kemudian ada estimasi jarak di sini. Nah, ini yang kami sebut dengan super grid. Jadi tanpa super grid ini rasa-rasanya tidak mungkin tercapai net zero emission. Dengan asumsi tentunya harga-harga teknologi sesuai dengan teknologi katalog seperti yang kami sampaikan tadi. Ini gambaran flow-nya. Yang garis hitam ini adalah demand-nya. Ini over capacity-nya ada di sumbu negatif atau di sumbu ini juga kelihatan. Maka ini dia masuk ke Jawa nih. Cara membacanya ini merah sini. Kemudian ini oversupply di Kalimantannya ditransfer ke Jawa. Masuk ke sini untuk memenuhi demand Jawa. Demikian juga untuk Nusa Tenggara, di sini ada kelebihan tenaga listrik, ini ditransfer, diterima nanti oleh sistem Jawa Bali. Kemudian ini penurunan emisi dari hasil kajian yang kami dapatkan. Emisi terbesar memang kita lihat adalah berasal dari batu bara, sampai dengan 2030-an, 2030 yaitu masih akan terus naik, karena memang tadi untuk memenuhi kebutuhan smelter. Kemudian emisi kedua berasal dari gas yang warna oranye, kemudian nanti juga ada dari sisa emisi dari PLTU menggunakan CCS yang 10%, masih ada sisa emisinya. Namun ini diseimbangkan atau disink oleh biomasa yang emisinya negatif, di sumbu negatif ini. Sehingga nanti pada tahun 2055 sebenarnya emisi sudah relatif sangat kecil ya, hampir nol. Dan di 2060 ini sudah benar-benar nol emisinya, sebagaimana target tadi yang dari 129 juta ton emisi energi pembangkit itu harus nol emisinya. Nah, secara intensitas emisi itu trennya terus turun, walaupun secara volume terus naik, tapi secara intensitas karena demand kan terus tumbuh, pembangkit EBT terus bertambah, maka intensitasnya terus turun sampai hampir 0 di 2055 dan 0 di 2060. Nah, kalau kita lihat, misalnya kita bandingkan antara baseline, kita asumsikan demand itu hanya dipenuhi oleh PLTU subcritical, kemudian kita lihat perbandingannya sudah terlihat sangat masif penurunan emisi yang kita rencanakan, yaitu dengan pembangunan pembangkit EBT dan juga PLTU kita lakukan dekarbonisasi, sehingga emisinya jauh turun cukup tajam.
Baik, sedikit ini sudah sampai di penghujung. Kami ingin menyampaikan Bapak Ibu bahwa draft RUKN yang kami sampaikan tadi, demand-nya adalah di posisi yang garis merah. Di draft garis merah ini adalah draft RUKN yang ke-6 ya, setelah kami pembahasan dengan Pak Menteri sebelumnya. Pada waktu pembahasan draft RUKN, kami dikritisi oleh Pak Menteri waktu itu, pimpinan, bahwa demand-nya terlalu tinggi, sehingga yang diputuskan adalah demand yang merah ini. Nah, namun demikian karena CAN sudah disetujui secara prinsip oleh DPR, di mana demand CAN itu skenario low-nya sekitar 5.000 kWh per kapita di 2060 dan 6.500 kWh per kapita di 2060 untuk yang skenario high, maka nanti yang akan dipilih untuk skenario RUKN adalah skenario high. Dengan harapan bahwa ini menopang pertumbuhan ekonomi, menopang semua target-target KI, KEK, smelter. Nah, jadi kita akan ambil skenario tinggi. Dalam hal misalnya nanti PLN melistrikinya di garis biru, maka konsekuensinya adalah pemerintah mencarikan solusi lain, apakah nanti dalam bentuk wilayah usaha lain ataupun pemberian izin UPTLS. Nah, tentunya konsepnya adalah garis oranye ini harus dipenuhi bagi kami di sektor tenaga listrikan. Kalau bagi perusahaan, perspektif PLN tentu akan berbeda. Mungkin akan melihat dari kemampuan perusahaan atau melihat dari risiko-risiko dan lain-lain. Kemudian ini sedikit gambaran perbandingan Bapak Ibu antara draft RUKN yang kami sampaikan tadi dengan draft CAN. Pertama dari sisi strategi pace down. Kalau di draft CAN nyebutnya pace down, tapi kalau kami melihat sih sepertinya ada pace out juga karena ada batubara yang dikurangi itu kapasitasnya. Kalau di draft CAN itu batubara itu pengurangan PLTU batubaranya lebih agresif. Jadi nanti di slide berikut akan kami perlihatkan sekitar 50% kapasitas PLTU 50% kapasitas PLTU 2025 itu akan berkurang dan akan digantikan dengan nuklir. Nanti konsepnya seperti itu di CAN. Sehingga di sini terlihat bahwa bauran energi dari nuklir itu yang warna ungu di draft CAN itu 20%, di draft RUKN 5%. Jadi RUKN sekitar 9 giga, kalau draft CAN sekitar 45 giga untuk skenario rendah, 54 giga untuk skenario tinggi. Kemudian untuk geothermal di dalam draft CAN itu hanya sekitar 10% ya, yang warna merah ini adalah bauran dari panas bumi. Di 2060 hanya 10%, di sini 11% skenario tinggi, namun draft RUKN 20%. Kemudian untuk pemanfaatan VRI, terutama PLTS, di draft CAN itu sekitar 34% rata-rata ya untuk bauran energi, dengan angka yang lebih besar dari RUKN sekitar 189%. Di sini kita pemanfaatan PLTS yang dilengkapi baterai hanya sekitar 15%, namun di draft CAN mencapai range 31 sampai 36%. Kemudian yang cukup besar juga perbedaannya adalah hydro. Hydro di draft CAN itu hanya 7% pemanfaatannya, baik itu skenario rendah maupun skenario tinggi, namun di draft RUKN mencapai 13%. Kemudian terakhir pemanfaatan energi baru berupa green hydrogen dan green ammonia di draft CAN ini lebih kecil, hanya 8 sampai 9%, namun di draft RUKN sekitar 24%. Jadi yang membedakan adalah karena kita tadi konsepnya adalah retrofit PLTU dari batu bara menjadi green ammonia dan retrofit gas menjadi hidrogen. Nah, kira-kira perbedaannya di situ. Sekali lagi karena draft CAN sudah diketok palu oleh DPR, sehingga kami saat ini dalam proses untuk mengupdate draft RUKN supaya karena ikut regulasi amanat undang-undang adalah RUKN sesuai dengan CAN, maka warna-warna ini akan kami sesuaikan dengan skenario tinggi nanti CAN. Dan ini butuh proses juga karena kami modelingnya cukup detail tadi Bapak Ibu, jadi butuh waktu untuk mengupdate demand dan mengupdate segala sesuatunya terkait modelan. Ini slide terakhir, ini gambarannya seperti apa tanda kutip nasib PLTU ke depan. Menurut skenario rendah CAN, PLTU batubara itu dengan kapasitas sekitar 56 giga nasional di tahun depan masih akan meningkat sampai dengan 2035 menjadi 71 giga.
namun akan terus menurun sehingga nanti tersisa sekitar 26 giga ya, yaitu PLTU yang menggunakan CCS ataupun CCUS sekitar 20 giga, kemudian yang ditambahkan dengan co-firing biomasa sekitar 6 giga. Jadi kurang lebih separuh sisanya. Dan gas juga demikian. Dari 24 giga gas nanti hanya sisa 6 giga, itu pun dan yang dilengkapi dengan CCS atau CCUS, kemudian akan digantikan dengan nuklir nantinya, total 45 giga. Jadi pengganti batubara dan gas adalah nuklir. Ini untuk skenario rendah. Untuk skenario tinggi 54 giga nuklirnya sebagai pengganti batubara dan pembangkit gas. Kami kira demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Program masih draft RUKN yang tentunya seperti kami sampaikan tadi harus kami hitung ulang lagi karena kan sudah disetujui oleh DPR secara prinsip. Mohon masukan Bapak Ibu semua untuk pendetailan nanti RUKN, masukan dari Bapak Ibu semua, para ahli, akademisi, para pakar akan sangat bermanfaat bagi sektor ketenagaalistrikan nantinya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Pram, terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab, diskusi dengan para panelis yang sudah lengkap tampak akan dipandu oleh Uda kita ini, Devira Eka Putra. Silakan. Pak Adi, kita break dulu Pak Adi, break pariwara 5 menit Ya, sebelum kita sekaligus. mulai sesi kedua. Oke, sekaligus sholat asar kali ya kalau buat yang muslim. Boleh Pak, sholat dulu Pak ya. 10 menit ya Pak. Oke, 10 menit. Oke, 10 menit. Terima kasih Pak Pram. Ya. Sama Pak. Oke, baik peserta semua, kita break 10 menit untuk mempersilakan pembicara untuk sholat asar terlebih dahulu. Silakan break komersial.
Pak Amin, Pak Joko, atau siapa dulu? Silakan Pak. Yang susah-susah ya, Pak. Ya, Pak. Oke, saya dulu ya. Saya dulu. Terima kasih Pak Bram atas Aduh, waktu Pak Prof Amin moderator. berat nih, Prof. Siapa? Enggak. Enggak ini. Bang Amin Ya. kencengkan dong suaranya. Oh, kencengin. Kurang kenceng. Silakan Pak Amin, suaranya dikeraskan Pak. Udah cukup keras. Cukup keras. Tambah dikit, Bang. Oh, ini udah full nih. Oh ya udah,